من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Berikutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, selesai ya istiarah. An-naus sabi', bentuk yang ketujuh. Ya. Bentuk yang ketujuh at-tashbih. Bentuk yang ketujuh at-tashbih. Apa itu at-tashbih? Ini at-tashbih bentuk yang ketujuh ya dari al-iqdu ar-rabi'. Kalau di urutan ulumul hadits dia pembahasan yang ke-31 dari 55 pembahasan ulumul hadits. Baik. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama makna tashbih. Kata penulis rahimahullahu taala wa ma 'ala ishtiraki amrin dalla ma' ghairihi tashbihu haitsu halla. Itu definisi tashbih. Iya. Definisi dari tashbih. Jadi tashbih itu apa? Tashbih itu adalah apa yang menunjukkan suatu perkara bersyirikat dengan hal yang lain dari sudut makna. Apa yang menunjukkan suatu perkara bersyirikat dengan hal yang lain dari sudut makna. Itulah yang beliau katakan ma'ala ishtiraki amrin. Persyirikatan sebuah perkara dalla ditunjukkan ma'gairihi. Ya, dia bersyirikat perkara bersama selainnya. Nah, at-tashbihu itulah at-tashbih haitsu halla, dimanapun terjadi maka itu disebut dengan tashbih. Baik, tashbih itu disebutkan di di buku-buku balaghah, di ilmu bayan itu ada 4 rukunnya. Rukun yang pertama al-musyabbah. Iya. Rukun yang kedua al-musyabbah bihi. Rukun yang ketiga adatut tashbih. Dan rukun yang keempat wajhus syabah. Rukun yang keempat wajh asy-syabah. Jadi pertama harus ada musyabbah dulu. Iya. Yang disamakan. Jelas ya Muhammadun kasyamsi. Seperti matahari. Ada musyabbahnya dulu. Mau disamakan dengan apa? Tasbihnya kemana? Seperti matahari. Ada mataharinya. Baik. Al-musyabbah bihi yang disamakan dengannya itu si Muhammad. Pakai apa? Harus ada adatnya. Nah, itu disebut adatu at-tashbih. Alatnya. Alatnya untuk mentashbih itu apa? Jelas ya? Dia harus ada alat yang dipakai untuk mentashbih. Ya kalau tidak ada alatnya, nah itu bukan tashbih namanya. Kalau tidak ada alat yang dipakai. Jelas ya? Kalau tidak ada alat yang dipakai namanya apa tadi? Namanya isti'arah. Alatnya itu ada 3. Kaf, ka'anna, dengan mithlu. Kaf, ka'anna dengan apa? Mithlu. Muhammadun kasyams. Iya. Wajhuhu mithlul qamar. Ka'annahu asadun. Nah, itu pakai apa? Pakai adat semua. Alat-alat untuk isti'arah. Kemudian rukun yang keempat wajhus syabah. Ada bentuk kemiripan. Misalnya Muhammadun seperti matahari. Dari sudut apa miripnya? Dari sudut misalnya matahari itu menerangi orang bermanfaat. Si Muhammad juga begitu. Misalnya ya. Ini kita berbicara orang ya. Dia punya manfaat di tengah manusia. Ya. Kita tidak berbicara tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini contoh ya. Ya kalau dikasih misalnya si Ahmad seperti matahari. Nah, itu mungkin dari sudut dia berbuat baik di tengah manusia, mengajari orang-orang, banyak memberi manfaat. Ya tashbih seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, syartut tashbih, syarat tashbih. Kata beliau wasyartu hahuna iqtiranuhu ma adatihi. Jadi syarat tashbih itu disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala bahwa tashbih itu harus digandengkan dengan adatnya, dengan alat yang mentashbih. Jelas ya?
Jadi kapan tidak ada alatnya, tasbih, tidak ada alat tasbihnya, maka dia dihitung isti'arah, bukan dihitung tasbih. Nah, dihitung tasbih. Baik, itu syarat. Kita sudah terangkan tadi alat tasbih apa tadi? Kaf, kana dengan mithal. Baik. Kemudian yang ketiga, kathratu wuqu'i tasbih fil Quran. Kata beliau, wa huwa katsiran waqa'a. Banyaknya terjadi tasbih dalam Al-Quran. Dan dia banyak terjadinya. Ya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu. Ini perumpamaan dunia saja itu banyak sekali perumpamannya itu dalam Al-Quran. Jelas ya? Mathalul ladzina hummilut Taurah kamathal ladzi kamathalil khimari yahmilu asfara. Itu pakai mathal. Jelas ya? Ya, tasbih dalam Al-Quran itu banyak. Baik, dengan ini selesai sudah dari pembahasan Al-Iqdu Ar-Rabi'.